Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Namun sebelum kita membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, masih ada pembahasan tentang syubhat-syubhat orang-orang ateis ya. Saya akan sampaikan sebagian syubhat-syubhat mereka yang sering mereka utarakan ya. Untuk kita bantah ya. Karena tidak menutup mata bahwasanya ateis mulai bermunculan di penghujung zaman kita ini ya. Syubhat-syubhat ateis ya ada beberapa ya, di antaranya ya mereka mengatakan kalau segala sesuatu ada yang menciptakan ya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah ya. Ini sering ada di benak mereka dan mereka sering ya sering mereka tanyakan kepada kaum muslimin, orang yang beriman. Bantahannya ya, pertanyaan ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Datang iblis ya, caranya pertama adalah kita tinggal bilang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak usah dibantah ya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah gangguan syaitan ya. Karena apa? Karena bukti bahwa Tuhan ada itu sangat banyak. Yang kedua, kita bantah secara ilmiah ya, kita bantah secara logika. Ini sudah dibantah oleh para ulama dahulu ya, dengan istilah tasalsul fil mu'atsirin, tapi ini sekedar istilah. Logikanya begini ya, kita bilang misalnya A ya adalah yang buat adalah B, B adalah yang buat C, C yang buat adalah D, terus sampai kita berhenti pada Z misalnya ya. Misalnya berhenti pada Z ya. Artinya apa? A tidak mungkin ada. A tidak mungkin ada kecuali yang bikin B. Kemudian B tidak mungkin ada kecuali, logika mereka demikian, kecuali yang bikin C dan seterusnya. Nah, kalau seandainya ya, seandainya tasalsul silsilah tersebut tanpa henti, tanpa ada ujungnya, maka tidak akan ada A. Ya, tidak akan ada A. A baru bisa muncul jika tasalsul silsilah tersebut berhenti pada satu titik, yaitu Tuhan. Kenyataannya A itu makhluk sudah ada.
Logikanya begini, ya, logikanya eh, misalnya apa namanya? Ada 100 orang berbaris. Kemudian yang paling depan nomor satu, ya, diperintahkan untuk menonjok, ya, eh, apa namanya? Untuk menonjok batu di depannya, ya. Kemudian dimulai dari yang 100 atau nomor 100 di ujung, nomor satu paling belakang, nomor 100 di ujung. Nomor 100 dia tidak boleh menonjok kecuali yang di belakangnya menonjok juga. Yang nomor 99 tidak boleh menonjok kecuali yang menonjok adalah nomor 98. Terus artinya gampangannya gini, nomor 100 tidak boleh menonjok sesuatu sampai nomor 99 sendul kepalanya. Kemudian nomor 99 tidak bisa sendul kepalanya sampai nomor 98 sendul kepalanya. Terus sampai di ujung, ya. Sampai nomor 2 tidak bisa menyendul kepalanya depan kecuali sampai nomor 1 nyendul kepala nomor 2. Nah, bisa terjadi nomor 100 nyendul, ya, kalau nomor 1 ada sampai titik berhenti. Karena nomor 1, nomor 100, makanya ya, saya kasih logika. 1 sampai nomor 1, kemudian sampai 100. 100 misalnya eh, tidak boleh menyentuh, tidak boleh apa ini? Nggak boleh makan misalnya. Tidak boleh makan sampai nomor 99. Ini penting karena sering mereka sampaikan 99 makan. Baik. Nomor 99 tidak boleh makan sampai nomor 98 makan. Dan seterusnya hingga nomor 2 tidak boleh makan sampai nunggu nomor sebelumnya makan, yaitu nomor 1. Nah, maka proses terjadinya makan, 100 ini hanya bisa makan jika ada titik berhenti yaitu nomor 1. Maka 100 bisa makan. Kenapa? Karena dia menunggu di belakangnya. Makan dulu baru dia boleh makan. Kalau di belakangnya juga menunggu belakangnya. Belakangnya menunggu belakangnya. Sampai seandainya tidak ada penghujungnya, maka makan tidak terjadi. Saya ulangi logikanya ya. Ini ada 100 orang berdiri. Yang paling ujung nomor 100, paling pertama nomor 1. Nomor 100 tidak boleh makan kecuali nomor belakangnya 99 makan. 99 juga tidak boleh makan sampai sebelumnya 98 juga makan. 98 tidak boleh makan sampai 97 makan. Jadi sambil menunggu. Begitu ada yang di belakangnya makan, baru kemudian makan. Nah, harus ada titik poin terakhir yaitu nomor 1. Kalau nomor 1 ternyata titik poin belakang tidak ada ujungnya, maka tidak ada proses makan. Ternyata nomor 1 juga harus menunggu orang di belakangnya terus, tidak ada ujungnya. Maka yang nomor paling ujung tidak bakalan makan. Harus ada titik pertamanya. Ini logika sederhana. Sama. Makhluk A tidak mungkin ada kecuali B yang bikin. B tidak mungkin ada kecuali C yang bikin. C tidak mungkin terjadi kecuali D yang bikin. Ini harus berhenti pada titik pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Seandainya tidak ada titik berhentinya, maka si A ini tidak akan pernah terjadi. Kalau antum bisa paham, alhamdulillah, ini logika saja. Kalau antum tidak bisa paham, bilang aja auzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguhnya itulah syubhat dari orang-orang ateis. Tapi ini sangat mudah ya, sangat mudah karena mereka sering terkena syubhat ini orang ateis, kasihan. Kata mereka kalau gitu siapa yang ciptakan Tuhan? Ya, kita bilang harus berhenti karena kalau kenyataannya alam ini ada, berarti proses sudah ada berhenti. Ya. Pertanyaanmu itu tidak berjalan. Kenapa? Karena alam sudah ada. Kalau seandainya proses akalmu tersebut kita ikuti, tidak akan ada suatu kecuali ada sebelumnya dan tidak ada berhentinya sampai sebelumnya, maka tidak akan ada terjadi yang di bawah, tidak tercipta alam semesta. Karena silsilah tersebut tidak ada berhentinya. Harus ada berhenti pada titik poin, baru kemudian muncullah makhluk dan ternyata makhluk sudah ada, berarti sudah berhenti pada satu titik poin. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Taib yang kedua, syubhat mereka yang mereka sering sampaikan, kata mereka bahwasanya Tuhan harus bisa dilihat. Bisa dilihat ya atau ditangkap oleh indera. Ini sering mereka bilang, mana buktinya Tuhan ada?
kata mereka demikian. Jawabannya, ya, bahwasanya ya bukti Tuhan ada, ya. Bukti Tuhan ada sangat banyak. Sudah kita sampaikan kemarin. Ya. Nampak pada ciptaan-ciptaannya. Ya. Fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidak kalian melihat bagaimana agungnya ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sungguh pada penciptaan langit dan bumi, ya, sungguh ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang orang yang bercerdas, ya. Bagaimana banyaklah sudah kita jelaskan bagaimana kemudian manusia bisa berhasad kepada manusia yang lainnya, bagaimana kemudian anak kecil baru lahir sudah bisa menyusui kepada ibunya. Seandainya baru lahir ada 1000 profesor ngajarin dia untuk melakukan satu, tidak bakalan mampu. Dia baru lahir, tiba-tiba dia sudah bisa diajar oleh Allah untuk bisa nyusu kepada ibunya, dan bukti terlalu banyak. Ini pertama. Yang kedua, bantahan kedua kita bilang tidak adanya dalil tertentu, ya, bukan berarti yang ditunjukkan tidak ada. Karena bisa jadi ditunjukkan oleh dalil lain. Sederhananya begini, apakah ada budi di rumahnya? Kemudian ada orang mengatakan tidak ada. Budi tidak ada. Dari mana dalilnya? Tidak ada sendalnya di depan rumah. Tidak ada sendalnya di depan rumah, tidak ada sendalnya budi di depan rumah, berarti budi tidak ada. Kita bilang, adanya budi dalam rumah bukan hanya ditunjukkan oleh sendalnya. Bisa jadi sendalnya tidak ada, tapi ternyata suaranya kita dengar. Ternyata kita dengar suaranya, ternyata kita lihat orangnya dalam rumah, berarti dia dalam rumah. Untuk dalil untuk menunjukkan dia dalam rumah banyak, bukan cuma satu. Kenapa Anda membatasi tentang adanya budi dalam rumah cuma satu? Bukti, suatu tanda bahwasanya hanya sendalnya saja. Saya ulangi. Seorang bertanya, apakah budi ada di rumah? Jawabannya, ada orang mengatakan tidak ada. Apa dalilnya? Karena sendalnya tidak ada di rumah, sepatunya enggak di rumah, berarti dia lagi di luar rumah. Kita bilang, hal yang menunjukkan bahwasanya bukti budi dalam rumah itu banyak, bukan cuma sendalnya. Baik, kalau bukti sendal tidak ada, mungkin ada bukti yang lainnya. Buktinya kita lihat misalnya, buktinya kita dengar suaranya, buktinya kita dengar teriakannya, buktinya lampunya nyala di dalam rumah. Berarti banyak bukti menunjukkan dia ada dalam rumah. Sama, mereka membatasi, orang-orang ateis mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada, harus ada buktinya apa? Dilihat. Kita bilang bukti untuk menunjukkan Tuhan itu ada bukan cuma satu. Ya. Seandainya bukti tersebut tidak terpenuhi, masih banyak bukti-bukti yang lain. Masih banyak bukti-bukti lain yang menunjukkan Tuhan itu ada. Kemudian, bantahan berikutnya, ya, betapa banyak teori yang ditangkap atau dirumuskan berdasarkan indikasi yang dirumuskan dengan asar-asar atau dampak-dampak, dengan dampak-dampaknya. Dampak-dampaknya bukan dengan melihat langsung. Dan ini banyak dalam rumus-rumus fisika. Contoh sederhana, contoh teori gravitasi. Atau apa, gaya gravitasi atau gaya-gaya yang lain. Mana kita nggak tahu, tahu-tahu taruh barang jatuh ke bawah, ada gaya yang menarik. Buktinya nggak ada, kita nggak pernah lihat langsung, cuma dampaknya ada. Rumus-rumus fisika yang dibuat begini kita terkadang nggak bisa lihat langsung, tapi buktinya ada. Ya. Contoh gaya gravitasi. Contoh misalnya, ya, bagaimana perhitungan matahari kemudian muter, misalnya bumi mengitari matahari atau dalam orbitnya, kita hitung. Secara kita nggak pernah lihat langsung. Siapa yang pernah lihat keluar angkasa lihat matahari muter? Nggak pernah. Tetapi kita bisa merumuskan dan kita lihat buktinya ada. Jadi terkadang sesuatu bisa dirumuskan bukan dengan melihat langsung, tapi dengan dampaknya. Nah, sama kita bilang Allah Subhanahu wa taala juga demikian.
Kita tidak perlu melihat langsung, tapi melihat dampak adanya makhluk alam semesta yang begitu indah menunjukkan Tuhan itu ada. Kalau logika sederhana sudah saya sampaikan kemarin, ya bagaimana kapal tidak mungkin berjalan tanpa ada nahkodanya, apalagi ngangkat barang, turunkan barang tanpa nahkodanya mustahil. Bagaimana dengan alam semesta yang berjalan dengan begitu teratur, nggak ada yang ngatur, mustahil. Ya, nggak mungkin ada sederhana, nggak mungkin ada baju tiba-tiba jadi sendiri, nggak mungkin. Ya, orang ateis hanya mengatakan kebetulan jadi sendiri. Kita bilang mustahil, nggak mungkin. Pasti ada yang bikin. Orang-orang ateis berusaha bikin teori-teori terciptanya alam semesta dengan teori bintang kembar misalnya, atau teori Big Bang. Teori-teori mereka, kalau kita katakan teori-teori itu pun, kalau kita benarkan teori tersebut, bintang kembar, toib, yang menyiapkan bintang kembar siapa? Nggak mungkin ada sendirinya. Kalau kamu bilang ada dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya, itu bukan ilmiah. Itu namanya orang goblok juga bisa jawab seperti itu. Ya. Nggak mungkin alam semesta terjadi dengan sendirinya. Itu jawaban orang goblok, bukan orang ilmiah. Fisikawan nggak mungkin ngomong begitu. Kalau fisikawan mengatakan dengan beberapa teori, misalnya teori bintang kembar. Taib, bintang kembar, datang 2 bintang kembar. Dari mana? Siapa yang datangkan? Siapkan 2 bintang kembar. Kemudian satunya meledak, satunya tidak. Siapa yang meledakkan ini? Atau teori kabut nebula, atau teori Big Bang. Kemudian ini semua siapa yang siapkan materinya? Kemudian mengembang dalam teori Big Bang. Siapa yang siapkan materinya? Tidak mungkin terjadi dengan sini. Kenapa dia bisa mengembang? Pasti ada yang mengaturnya. Ini logika sangat sederhana. Maka kita bilang, engkau tidak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Betapa banyak rumusan-rumusan fisika, ya, yang dirumuskan tidak dengan melihat langsung, tapi dengan dampak yang terjadi. Kemudian juga, ya, Tuhan tidak terlihat. Ya. Tuhan tidak terlihat. Tuhan tidak terlihat. Bisa jadi karena ketidakmampuanmu, karena ketidakmampuanmu, ketidakmampuan indramu, ketidakmampuan indramu. Contoh sekarang kita ribut tentang masalah corona. Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Tapi kita lihat dampaknya. Dampaknya ada orang mati, orang bilang nggak ada, nggak kelihatan. Taib. Apakah nggak ada? Bukan berarti matamu yang nggak mampu untuk melihat. Bukannya Tuhan tidak ada. Sekarang banyak hal jin ada. Kita lihat dampaknya. Ada orang kemasukan jin. Apakah kita bilang jin tidak ada? Kita nggak bisa lihat. Dampaknya ada. Orang kemasukan, dia berbicara dengan yang tidak bisa dia bicarakan. Bayangkan ada orang Jawa tiba-tiba ngomong Arab. Nah, jin Arab. Ya. Kita nggak bisa lihat jin tersebut, tapi kita lihat dampaknya. Ya. Berarti bisa jadi sesuatu ada tidak bisa terlihat karena ketidakmampuanmu. Dan itu yang Nabi SAW katakan, ta'allamu innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Nabi Musa melihat Allah, Nabi Musa kemudian apa? Mati atau pingsan tatkala ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ya bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala, Allah sengaja tidak memperlihatkan diri ya sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji hamba untuk beriman kepada yang gaib, menguji hamba untuk beriman kepada yang gaib, sehingga Allah tidak menampakkan dirinya ya. Kemudian jawaban yang lain ya. Kita bantah lagi di sini ya. Bahwasanya ya, betapa sering indra salah dalam menilai. Contoh ketika melihat pesawat, melihat pesawat kecil, pesawat yang kecil. Ya, ternyata dia tidak kecil. Kita lihat kecil di depan kita. Kita nggak tahu berapa, tapi kita lihat kecil. Contoh kita lihat di kaca. Nanti ada tulisan di situ apa yang ada di kaca bukan jarak sebenarnya. Karena mata kita salah. Tidak mesti benar. Contoh kita lihat misalnya kayu dimasukkan di air, kayunya bengkok. Ternyata kayunya nggak bengkok, tapi kita lihat kayunya bengkok. Berarti indera kita terkadang salah. Ya, jadi bukan berarti kalau matamu tidak bisa melihat Tuhan, berarti Tuhan tidak ada. Ini yang membuat orang-orang ateis, kita nggak percaya Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Buktinya banyak.
Bukan berarti Tuhan tidak kelihatan, ya. Kemudian berarti tidak ada. Ini di antara bantahan-bantahan terhadap mereka. Taib, syubhat berikutnya. Yang sering mereka jadi permainan juga, ya. Mereka berkata, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Jawabannya mudah. Jawabannya ini pertanyaan salah. Ini pertanyaan yang salah. Sama seperti, bisakah kamu naik ke bawah? Ini pertanyaan salah, harusnya naik ke atas, ya. Karena Tuhan namanya Tuhan menciptakan. Gimana Tuhan diciptakan? Pertanyaan ini salah. Bagaimana Tuhan menciptakan Tuhan? Nah, kalau dia diciptakan statusnya bukan Tuhan lagi. Tuhan itu menciptakan. Bagaimana dia diciptakan? Berarti dia bukan Tuhan. Ini sering ditanyakan oleh orang liberal terpengaruh dengan pemikiran seperti ini. Kita jawab, itu pertanyaanmu keliru. Orang goblok pun nggak bertanya seperti ini, ya. Jadi sebenarnya mereka ini kasihan orang ateis, ya. Ikut hawa nafsu mereka sehingga mereka meragukan adanya Tuhan, ya. Kemudian di antara syubhat yang sering mereka sampaikan juga, yang terakhir, ya, mereka berkata, kenapa ada bencana alam? Tuhan harusnya tidak menciptakan bencana alam, kata mereka. Jawabannya mudah, ya. Jawab bahwasanya, ya, Tuhan punya rencana, ya. Rencana seperti ujian kepada hamba-hambanya dan lain-lain. Atau untuk mengingatkan, memperingatkan dan lain-lain, ya. Jadi mereka lupa bahwasanya Tuhan menciptakan manusia ini untuk diuji, ya. Diuji dengan berbagai macam, di antaranya kasih bencana, dikasih sakit, ya. Karena ada kehidupan namanya kehidupan akhirat. Mereka orang-orang ateis ini maunya Tuhan sesuai dengan selera mereka. Maunya Tuhan itu menciptakan suatu kehidupan yang semuanya enak. Kita bilang itu di surga nanti ada. Sekarang di dunia ujian. Kamu mau langsung di surga, kalau gitu buat apa Tuhan ciptakan ada, Tuhan sebutkan akan ada ujian. Ya, mereka maunya Tuhan tidak boleh ciptakan keburukan, tidak boleh. Jadi Tuhan mau diatur sama mereka, ya. Jadi mereka mengatakan kalau gitu Tuhan ada, kenapa Tuhan menciptakan keburukan? Harusnya Tuhan tidak boleh menciptakan keburukan. Subhanallah, ya. Jadi mereka mengatur Tuhan. Kita bilang Tuhan punya tujuan ketika menciptakan adanya keburukan, menciptakan iblis misalnya, ada maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira sedikit syubhat-syubhat orang ateis. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Mas. Saya sarankan kepada para kaum muslimin, orang yang beriman, ya, kalau bertemu dengan orang ateis maka tidak usah berdialog dengan mereka kecuali punya kemampuan. Kalau tidak ada, doakan saja semoga mereka dapat hidayah, ya. Kasihan setan telah mempermainkan otak mereka, ya. Dan mereka terlalu berspekulasi dalam kehidupan ini, ya. Mereka mau Tuhan tidak ada. Seandainya mereka tidak memberi kemungkinan meskipun 1%. Kalau Tuhan ada bagaimana? Mampus di akhirat kelak, ya. Dan mereka tidak lihatlah bahwasanya hukum asal manusia percaya kepada Tuhan. Mereka itu orang yang aneh. Ya, bukankah semua tempat percaya kepada Tuhan? Sudah berabad-abad, baru abad ke-20 ini boleh muncul orang yang aneh-aneh. Dan itu pun sampai sekarang masih segelintir. Kebanyakan manusia dengan berbagai macam model agama mereka percaya adanya Tuhan. Jadi sungguhnya mereka yang aneh dan tidak seperti yang lainnya, ya. Sebenarnya kita patut mengkasihani mereka.
Kalau kita bisa mendakwai mereka, alhamdulillah. Kalau tidak, maka biarkan saja, kita doakan semoga mereka dapat hidayah ya. Ini kenyataan pahit di zaman akhir zaman ini, mulai muncul orang-orang ateis, bahkan mereka menulis di internet dan yang lainnya memberikan syubhat kepada kaum muslimin, bukan cuma kaum muslimin, dan banyak yang terkena syubhat mereka adalah orang-orang Nasara yang memang sudah ragu dengan agama mereka, sehingga begitu terkena syubhat-syubhat tersebut maka tergeret. Tapi orang Islam alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman mereka, mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Yang jadi ateis sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang agama-agama yang lain ya. Taib, kita akan bahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua yang berasal dari sifat Ar-Rahmah. Kalau kita Indonesia sering mengartikan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ya, biasanya kita demikian ya. Yang maha penyayang, yang maha penyayang, lagi maha pengasih. Maha pengasih. Dan ini adalah terjemahan yang berusaha mendekati kebenaran ya. Makanya ditambah dengan maha untuk menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Tuhan tidak sama dengan rahmat manusia. Maka dibayangkan dengan maha. Maha itu puncak rahmat, ya, puncak kasih sayang dan puncak kasih, ya. Ar-Rahmanir Rahim, dari sifat Ar-Rahmah, sifat Ar-Rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahmah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, jadi rahmat Allah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ghafuru dzur rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya, yang memiliki dzur rahmah, artinya memiliki sifat rahmah. Rahmah, kasih sayang, rahmat, ya. Rabbukal ghafuru, ya, Maha Pengampun dan memiliki kasih sayang. Kemudian juga dalam ayat yang lain, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau meliputi segala sesuatu. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya. Di sini perhatikan Allah menggandengkan antara rahmat dan ilmu. Kita tahu ilmu adalah sifat. Jadi, ya Rabb kami, Engkau meliputi segala sesuatu, rahmat dan ilmu. Ini tamyiz, rahmatmu dan ilmumu, ya, meliputi segala sesuatu, ya. Sebagaimana kita tahu ilmu adalah sifat, rahmat juga adalah sifat. Saya ingin menekankan hal ini kenapa? Karena orang-orang penolak sifat, mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat rahmat, seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Tapi kita bilang tidak, Allah punya sifat rahmat. Dan sifat Ar-Rahmanir Rahim banyak sekali. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, qala sallallahu alaihi wasallam, "Lallah arhamu lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih rahmat, perhatikan sini, Allah, sungguh Allah lebih rahmat, pakai isim tafdhil, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada, lebih sayang kepada hamba-hambanya, daripada
ibu ini kepada anaknya. Perhatikan di sini. Kita tahu ibu sayang kepada anaknya. Ibu memiliki sifat sayang kepada anaknya. Kemudian Nabi mengatakan Allah lebih sayang, Allahu arham, lebih sayang. Lebih sayang ini menunjukkan Nabi sedang membandingkan arah kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sama-sama memiliki sifat kasih sayang, tetapi kasih sayangnya Allah ini maha sayang. Dibedakan dengan kasih sayang ibu. Sayang ibu, ya. Dan ini Rasulullah SAW sebutkan hadis ini dalam Sahih Muslim dan yang lainnya tentang seorang wanita yang sedang kehilangan anaknya. Wahia tabtaghi, dia di musim perang, kemudian dia kehilangan anaknya, kemudian dia cari-cari anaknya. Kita tahu bahwasanya kasih sayang yang ada paling besar di alam semesta adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, lebih daripada kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, lebih daripada kasih sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya, lebih daripada kasih sayang seorang suami terhadap istrinya, terhadap istri terhadap suaminya, ya, terhadap seorang dengan saudaranya. Rahmat, kasih sayang paling besar di alam semesta yang bisa kita bayangkan seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi ibu ini kehilangan anaknya, maka dia cari-cari anaknya, dia tidak temukan. Begitu dia menemukan anaknya, maka dia pun segera mendekap sang anak, kemudian dia menyusui sang anak. Dan itu benar-benar contoh kasih sayang yang mungkin terbayang yang paling besar di alam semesta. Tatkala itu ibu terhadap anak, anaknya baru saja hilang, dan dia dapati bagaimana kasih sayang luar biasa. Kemudian dia peluk sang anak. Ketika Nabi melihat pemandangan seperti itu, maka Nabi jadikan kesempatan bagi para sahabat untuk bisa membayangkan atau mengerti tentang makna rahmat Allah. Maka Nabi berkata, "Atarawna anna hadhihi taridatan waladaha finnar?" Wahai para sahabat, menurut kalian apakah ibu ini yang baru mendapat anaknya akan lempar anaknya di neraka, di api? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah tidak. Dan dia mampu untuk menyelamatkan anaknya. Bagaimana dia melemparkan anaknya di api? Gak mungkin seorang ibu melempar anaknya di api. Karena sayangnya luar biasa. Kata Nabi, "Lallahu arhamu." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Daripada ibu ini kepada anaknya. Oleh karenanya, saya bacakan perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kalau kita tahu bahwasanya, yang sederhananya, kalau kita tahu bahwasanya Allah sangat sayang kepada kita, maka kelazimannya apa? Kelazimannya hendaknya kalau ada apa-apa segera kita menuju Allah. Bukankah demikian? Kita kalau ada masalah, kita kemana sih? Kita kepada orang yang sangat sayang kepada kita. Kenapa anak kecil kalau dia ada masalah untuk dia, mama, karena dia tahu mamanya yang paling sayang. Seorang cari yang paling perhatian sama dia. Di situ tempat dia mengadu, tempat dia mengeluh, tempat dia melampiaskan apa isi hatinya. Kenapa? Dia tahu. Kalau orang nggak sayang, nggak mungkin dia ke situ. Dia pergi ke tempat orang yang sayang sama dia. Nah, kalau kita tahu Allah yang maha sayang kepada hamba-hambanya, maka seharusnya segala permasalahan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara fungsi kenapa kita harus belajar tentang sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ingin jelaskan ini semua bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat. Allah memiliki sifat rahmat. Tidak seperti perkataan Ahlul Bidah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat rahmat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus bagaimana dengan Ahlul Bidah? Jadi Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah, ya, Allah memiliki sifat rahmat. Allah memiliki sifat rahmat, kasih sayang, ya. Adapun Ahlul Bidah, ya, di antaranya Mu'tazilah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, maka mereka mengingkari sifat rahmat. Mereka mengatakan Allah tidak punya sifat rahmat. Terus bagaimana? Terus sifat rahmat ini mereka artikan apa? Mereka menurut Mu'tazilah itu adalah majaz.
Seperti dikatakan oleh Zamakhsyari di awal kitab Al-Kasyaf, tafsirnya Zamakhsyari di awal Kasyaf, ya. Itu adalah majaz. Maksudnya adalah in'am, ya. Saya nukilkan di sini Zamakhsyari berkata bahwasanya huwa majazun an in'amihi ala ibadihi. Majaz maksudnya adalah in'amihi ala ibadihi. Rahmat Allah itu maksudnya Allah memberi karunia. Memberi karunia kepada hamba-hambanya. Adapun Allah tidak memiliki sifat-sifat sayang. Ya. Ini. Adapun Asy'ariyah maka mereka menempuh dua metode. Dan ini disampaikan oleh Ar-Razi dalam Syarah Asmaul Husna. Jadi Ar-Razi punya buku Syarah Al-Asmaul Husna tentang penjelasan sifat-sifat nama-nama Allah. Saya berusaha insyaallah setiap nama saya sampaikan bagaimana pendapat mereka. Ar-Razi dengan dua tafsiran, dia mengatakan yang pertama rahmat, ya, sama dengan iradatul in'am ala al-ibad, yaitu mereka bawakan kepada makna sifat iradah, yaitu iradah atau kehendak Allah untuk memberi kebaikan kepada hamba-hambanya. Adapun yang kedua, rahmat maksudnya karunia. Karunia itu sendiri. Karunia itu sendiri, kebaikan yang dia rasakan, ya. Jadi mereka ada dua metode. Pertama menafsirkan dengan sebagai makhluk, yaitu karunia itu sendiri, ini makhluk. Karunia itu makhluk. Atau disifatkan dengan iradah. Iradah itu sifat iradah. Ya. Kalau Zamakhsyari sama dengan ini. Ya, dia artikan kepada makhluk karena Mu'tazilah tidak menetapkan sifat. Ini maksudnya makhluk. Karunia itu sendiri makhluk. Karunia adalah makhluk. Kenapa mereka tetap takwil sifat rahmat dengan iradah? Karena kata mereka Allah punya sifat cuma 7. Asy'ariyah menetapkan sifat cuma 7, di antaranya iradah, kemudian ilmu, kemudian al-hayat, kemudian al-basar, al-qudrah, ya. Ini sifat 7 yang mereka tetapkan, ya. Sehingga mereka mengatakan iradah. Kenapa kalau tetapkan rahmat? Kata mereka rahmat tidak bisa. Allah tidak memiliki sifat rahmat karena rahmat itu sifat manusia, itu sayang, dan itu tertolak dari Allah. Allah enggak mungkin kata rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Dan ini menggunakan akal mereka. Kita bilang sama, iradah juga sama. Kehendak juga tidak mungkin kita bayangkan kecuali kepada manusia. Saya ulangi, kata mereka, namanya sayang itu tidak terbayangkan kecuali kepada manusia. Kita bilang sama, iradah juga kehendak tidak terbayangkan kecuali pada manusia. Kalau mereka bilang iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk, kita bilang sama, sayang Allah tidak sama dengan sayang makhluk. Sayang Allah maha. Bagaimana Anda bisa menyamakan sayang Allah dengan sayang makhluk? Ini pembahasan asma sifat, saya tidak ingin panjang lebar, tapi saya ingin sampaikan bahwasanya Ahlussunnah meyakini, jangan dipedulikan ini ya, ini aja yang perhatikan, bahwasanya Allah memiliki sifat maha sayang. Dan ini adalah yang diyakini oleh masyarakat Indonesia secara umum. Allah masih sayang sama kamu. Tidak ada yang mengatakan Allah masih iradah. Tidak, orang dengan mudah mengatakan Allah sayang sama kamu. Maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada yang pikiran maksudnya iradah ini, tidak ada. Orang awam ya, beda kalau orang sudah kena syubhat. Oh ini sayang, ini maksudnya bukan sayang. Sayang nggak boleh sama Allah. Kita nggak boleh bilang Allah sayang, nggak boleh. Terus maksudnya kehendak ini, kehendak anu, ya itu orang sudah kena syubhat. Kalau orang awam dengan fitrahnya sederhana, dia baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oh Allah masih sayang sama kita. Banyak sekali orang dengan mengatakan demikian. Dengan tanpa ragu-ragu mengatakan Allah sayang sama kita. Alhamdulillah akidah Ahlussunnah mudah. Tapi kalau kita sudah masuk dalam pemikiran Mu'tazilah, Asy'ariyah, maka akan ditakwil-takwil dengan susahnya dan bulat. Dan ini sudah bahas dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik. Berikutnya sifat Ar-Rahmat, ya. Sifat Allah Ar-Rahmah, Ar-Rahmah yaitu kasih sayang. Ada
dampaknya. Ada dampaknya kepada makhluk, kepada alam. Itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kepada dampak dari rahmat Allah. Lihatlah kepada dampak rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yaitu lihatlah kepada hujan. Yaitu lihatlah kepada hujan. Hujan itu adalah asar dari rahmat Allah, dampak dari kasih sayang Allah kepada makhluknya. Allah turunkan hujan. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati. Bumi yang telah tandus. Telah mati atau tandus. Ini bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat dan Allah juga menciptakan kasih sayang. Di antara yang Allah ciptakan adalah hujan. Makanya Allah menamakan hujan dengan rahmat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih." Allah berfirman misalnya, ya, "Wa huwa alladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih." Dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum rahmatnya, sebelum hujan. Allah menamakan hujan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rahmat yang merupakan sifat Allah dan ada rahmat yang Allah ciptakan ya untuk manusia dan alam semesta. Ya, jadi perlu dibedakan ya. Ada ini rahmat merupakan sifat dan ada rahmat yang merupakan dampak dari sifat Allah, yaitu rahmat berupa makhluk, kasih sayang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Taib. Di antara rahmat yang Allah ciptakan ya bagi makhluk, Nabi pernah bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi." Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Ya, yaitu rahmat yang Allah ciptakan. Anzala minha, Allah turunkan dari 100 rahmat yang Allah ciptakan itu baru satu. Allah turunkan rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Allah turunkan satu rahmat tersebut yang Allah ciptakan, Allah bagi-bagi kepada jin, manusia, kepada hewan, kepada burung-burung, kepada binatang melata. Fabiha yata'atawfuna. Dengan rahmat satu itu mereka saling menyayangi. Wabiha yatarahamuna. Dengan satu sayang itu, maka satu rahmat tersebut saling menyayangi antara jin dengan jin, antara manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, antara singa dengan pasangannya, antara singa dengan yang galak dengan anaknya, dia pun menjadi sayang. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat tersebut, maka hewan yang buas sayang kepada anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat yang dengan 99 rahmat tersebut Allah akan berikan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, khusus kepada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Ya. Dalil bahwasanya yang Allah turunkan sekarang, yang Allah ciptakan dari rahmat yang Allah ciptakan baru satu. 99 Allah akan khususkan bagi hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat kelak. Ya. Taib, tolong dihapus.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ada kaidah jika digabungkan dalam satu konteks, kemudian jika terpisah yaitu dalam satu konteks hanya disebutkan salah satunya. Perhatikan ini. Kalau dalam satu konteks hanya disebut Ar-Rahman atau Ar-Rahim saja, yaitu jika dalam satu konteks hanya disebut salah satunya saja, Ar-Rahim saja, atau Ar-Rahman saja. Maka Ar-Rahman sama dengan Ar-Rahim. Ini kaidah dalam banyak kata-kata dalam bahasa Arab. Kaidah idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Artinya jika bersatu berpisah, jika berpisah bersatu, ya. Gampangannya ini kaidah ya. Jika berpisah bersatu, jika bersatu berpisah. Dan ini banyak contoh sederhananya ya. Seperti kata takwa dan albir. Takwa dan albir. Ini sudah pernah saya jelaskan. Albir dan takwa. Kalau digabungkan misalnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian dalam albir wa taqwa. Albir wa taqwa disebutkan bareng. Albir wa taqwa dalam ketakwaan dan kebajikan. Maka jika bersatu berbeda, jika bersatu berpisah, maksudnya apa? Takwa maknanya sendiri, albir maknanya sendiri. Takwa artinya meninggalkan kemaksiatan, albir artinya melakukan ketaatan. Tetapi kalau disebutkan takwa sendirian, maka takwa sama dengan bir. Gabung, yaitu maknanya meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan ketaatan. Sama albir kalau disebutkan sendiri seperti laisal birra an tuwallu wujuhakum lan tanalul birra hatta dan seterusnya. Jadi albir disebutkan secara sendiri maka dia mencakup takwa, melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau digabungkan maka takwa maknanya sendiri meninggalkan maksiat, albir maknanya adalah melakukan kebajikan. Sama Ar-Rahman Ar-Rahim pun demikian. Kalau terpisah yaitu albir Ar-Rahman disebut sendiri atau Ar-Rahim disebut sendiri, maka Ar-Rahman sama dengan maknanya Ar-Rahim. Tapi jika digabungkan dalam satu konteks, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim, maka ada khilaf. Ya, jika digabungkan satu konteks, ya, apakah makna Ar-Rahman dan apakah makna Ar-Rahim? Habis azan kita lanjutkan. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika digabungkan kita punya kaidah tadi, jika digabungkan mana maka berpisah, yaitu Rahman punya makna sendiri, Ar-Rahim makna sendiri. Namun apa bedanya antara Rahman dan Ar-Rahim? Maka ada dua pendapat secara umum ya. Pendapat pertama mengatakan Ar-Rahman yaitu kasih sayang umum. Umum mencakup mukmin dan kafir. Kemudian Ar-Rahim maksudnya kasih sayang khusus.
khusus hanya untuk orang beriman. Ini pendapat jumhur ulama. Ini jumhur ulama. Ini jumhur ulama, mayoritas. Dalil mereka karena Allah ketika mengatakan Ar-Rahman dalam Al-Quran, Allah mutlak. Tetapi ketika menyebut Ar-Rahim, Allah mengkhususkan kepada orang beriman. Ya. Seperti wa kana bil mu'minina rahima. Ya, wa kana bil mu'minina rahima. Demikian juga dalam ayat yang lain, innahu bihim raufur rahim. Perhatikan sini kata Allah, wa kana bil mu'minina rahim. Allah Maha sayang kepada kaum mukminin. Sini kaum mukminin. Jadi khusus kaum mukminin, kemudian innahu bihim, ini juga kaum mukminin. Sehingga namanya Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus hanya untuk orang-orang beriman. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, Ar-Rahman ya, sifat zatiyah lazimah ya. Zatiyah lazimah ya. Yaitu wazannya fa'lan ya. Fa'lan yang menunjukkan penuhnya rahmat Allah. Penuhnya rahmat Allah. Jadi Allah berkaitan dengan dirinya, maka disifati dengan Ar-Rahman, yaitu Allah Maha Penyayang. Adapun Ar-Rahim ya adalah sifat muta'addiyah. Muta'addiyah yaitu sifat yang berkaitan dengan makhluknya. Yaitu Allah Maha Penyayang, namanya Ar-Rahman. Allah menyampaikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, namanya Ar-Rahim. Saya ulangi, Ar-Rahman. Kalau ini kan Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus. Ar-Rahman mencakup mukmin kafir, Ar-Rahim hanya orang beriman. Kalau ini pendapatku, ini pendapat Ibnu Qayyim, ya. Rahimahullahu taala, Ar-Rahman adalah berkaitan dengan sifat dirinya, yaitu Allah Maha Penyayang. Adapun Ar-Rahim maksudnya sifat Allah kepada makhluknya. Allah sangat sayang kepada makhluknya, baik mukmin maupun kafir. Makanya Allah mengatakan bin nasi wa inna Allah bin nasi la raufur rahim ya. Bin nasi la raufur rahim. Bin nas, ini nas mencakup mukmin dan kafir. Allah itu kepada manusia ya. Dalam kurung mukmin dan kafir. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya Rahman adalah berkaitan dengan zat Allah, adapun Rahim adalah kasih sayang Allah yang Allah sampaikan kepada makhluknya. Dua pendapat ya. Baik. Berikutnya kasih sayang Allah ya. Makanya ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman, Ibnu Qayyim punya pembahasan yang indah. Dia mengatakan Ar-Rahman, berkaitan antara Rahman dengan Ar-Rahim. Betapa sering dalam ayat Allah menggandengkan antara Ar-Rahman dengan Arsy ya. Banyak dalam Al-Quran ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa kaitannya? Kenapa Allah tidak menyebutkan sifat yang lain? Ar-Rahman sama Arsy. Allah tahu beristiwa di atas Arsy. Kenapa? Karena Arsy Allah adalah makhluk yang paling tinggi, paling besar. Mana kita sebut dalam masalah dalam kitab Tauhid bahwasanya bumi, antara bumi dengan langit pertama ada jarak 500 tahun perjalanan, kemudian tebalnya langit pertama juga 500 tahun perjalanan, kemudian antara rongga antara langit pertama langit kedua jaraknya juga 500 tahun perjalanan, kemudian langit kedua juga tebalnya 500 tahun perjalanan, kemudian jarak antara langit kedua dengan langit ketiga 500 tahun perjalanan, kemudian tebalnya langit ketiga dan seterusnya sampai langit ketujuh. Selangit ketujuh, kemudian kursi Allah. Dan kita tahu Allah berfirman, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi Allah sangat besar. Kemudian setelah kursi ada namanya laut, ada air. Setelah air kemudian arsy. Dan arsy Allah sangat besar.
kursi langit dan bumi dibandingkan dengan kursi seperti logam yang dilemparkan di padang pasir. Logam itu adalah langit dan bumi, sementara kursi Allah seperti padang pasir. Kursi dibandingkan dengan arsy seperti logam dibandingkan dengan padang pasir. Kursi adalah logam, arsy adalah padang pasir. Dan Allah di atas arsy. Allah di atas arsy, di atas sana. Keluar alam semesta. Sehingga ketika Allah beristiwa di atas arsy berarti dengan menyebut Ar-Rahman, Maha Pengasih, berarti kasih yang Allah meliputi seluruh makhluknya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau meliputi segala sesuatu dengan ilmumu dan rahmatmu. Ya. Ini kenapa hikmahnya Allah disebutkan rahmat di atas arsy untuk menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah meliputi segala makhluk yang ada di bawah arsy seluruhnya. Dan kalau berbicara tentang rahmat yang sampai kepada makhluk, dari Allah kepada makhluk, maka disebut dengan Ar-Rahim. Taib, rahmat Allah ada dua. Ya. Rahmat umum, rahmat khusus. Ya. Rahmat umum artinya apa? Berkaitan dengan keduniaan. Dengan keduniaan, ya. Seperti kasih sayang di antara makhluk, kemudian Allah kasih rezeki sama mereka, ya. Allah kasih keperluan mereka. Ya, makanya dalam hadis disebutkan la asbaru ala Allah min adzan, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah tidak ada yang lebih sabar seperti Allah. Makhluk mengatakan dia punya anak tapi Allah tetap kasih rezeki sama dia. Ya, maksud semuanya Allah sayang, Allah rahmati. Tapi rahmat khusus ya diraih dengan ketakwaan. Ya. Kata Allah wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan seterusnya. Kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu dan aku akan catat rahmatku ini kepada orang-orang yang bertakwa. Kepada orang-orang yang bertakwa. Berarti ada rahmat khusus. Ya. Ya, kalau orang ingin mendapatkan rahmat Allah secara sempurna, ingin meraih rahmat khusus, ya, maka dengan ketakwaan. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk bertakwa, seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Inilah Al-Quran, kami menurunkannya dengan penuh keberkahan, maka ikutilah Al-Quran dan bertakwalah la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul," dan taatlah kepada Rasulullah la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Allah berfirman, "Wa rahmati inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ini rahmat khusus ya, rahmat khusus. Ya, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Rahmat umum ini selesai di dunia. Selesai di dunia. Ya, jadi satu rahmat yang Allah turunkan, yang kita sebut Allah ciptakan 100 rahmat, satu rahmat Allah turunkan di dunia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, rahmat tersebut nanti di penghujung hari kiamat diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di penghujung hari kiamat yang ada kerusakan di alam semesta ini, tidak ada lagi yang rahmat, tidak lagi beribadah kepada Allah, syirarul khalq, orang-orang paling rusak, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahmat khusus berlanjut sampai di akhirat, ya. Sampai di akhirat rahmat Allah khusus berlanjut sampai di akhirat. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sampai kepada pelaku ahli tauhid yang masuk neraka. Ahli tauhid pelaku maksiat yang masuk neraka. Ya, dalam satu hadis ketika orang-orang pelaku maksiat masuk neraka jahanam, kemudian masing-masing beri syafaat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Syafaatil malaikah," malaikat sudah kasih syafaat mengeluarkan orang-orang yang ada di neraka jahanam. Kemudian syafaatil anbiya, para nabi pun memberi syafaat. Ditariklah orang-orang yang beriman dari neraka jahanam, dikeluarkan. Syafaatil mu'minun, dan orang-orang beriman juga sudah menolong, memberi syafaat kepada
yang mereka kenal dikeluarkan dari neraka jahanam. Kemudian kata Allah, wa baqiyat rahmatu arhamir rahimin. Yang tersisa adalah kasih sayang Allah yang Maha Penyayang. Ya, sampai dengan rahmat Allah lah orang-orang pelaku maksiat tersebut dikeluarkan dari neraka jahanam. Bayangkan orang yang diazab dalam neraka jahanam saja masih dapat rahmat Allah, bagaimana lagi yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada pembahasan tapi waktu sudah tidak cukup. Maka saya katakan bahwasanya ini adalah sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang khusus, rahmat yang spesial, bukan hanya yang keduniaan tapi benar-benar rahmat kasih sayang Allah yang sungguhnya yang berlanjut sampai di akhirat, maka dia bertakwa kepada Allah. Ini rahmat khusus. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin mendapat rahmat Allah, maka rahmatilah makhluk. Kata Nabi SAW dalam hadis begini banyak, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya para penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatilah orang-orang di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan kasih sayang kepada engkau. Anda ingin disayangi oleh Allah, sayangilah makhluk, sayangilah orang miskin, kasihilah orang yang susah, bantulah orang-orang yang menderita, sayangilah mereka. Sayangilah istri, sayangilah suami, sayangilah anak-anak, sayangilah hewan. Sampai kata Nabi SAW, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang ingin kau sembelih, kalau kau sembelih dengan kasih sayang, kau tidak siksa dia, kau tidak menyusahkan dia, maka Allah akan sayang kepadamu. Ya, jadi tebarkanlah kasih sayang di dunia, engkau akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang ada di langit. Ya. Kemudian juga di antara yang perlu kita perhatikan adalah kasih sayang di antara penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu, para dai. Sehingga sampai disebutkan dalam istilah perkataan para ulama, al-ilmu rahimun baina ahlihi. Bahwasanya ilmu itu memiliki rahim, yaitu hubungan kekerabatan antara pemilik ilmu. Maka sambunglah silaturahmi. Maka di antara penuntut ilmu harus saling menyayangi, saling memberi uzur, jangan suka mencari kesalahan yang lainnya, ya, memberi uzur kepada yang lainnya. Adapun kalau sudah saling hasad, saling dengki, maka tidak benar. Ya, kalau ada yang berhasil kita dukung, kita ikut senang. Kalau ada keberhasilan dakwah yang lainnya, maka al-ilmu rahimun baina ahlihi. Penuntut ilmu, pemilik ilmu saling menyayangi di antara mereka. Kemudian hati-hati, ya. Hati-hati. Sebaliknya, kalau seorang melakukan dosa yang menafikan rahmat kasih sayang, maka dia sangat mudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubah fid dunya wa ma yudakharu lahu minal uqubah yaumal qiyamah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling mudah Allah segerakan hukumannya di dunia seperti dosa apa, dan belum lagi hukuman yang Allah sisakan di akhirat seperti dosa memutuskan silaturahmi dan berbuat zalim. Kenapa? Karena silaturahmi, memutuskan silaturahmi ini bertentangan dengan kasih sayang. Dan berbuat zalim juga bertentangan dengan kasih sayang. Seharusnya Anda menyayangi sama makhluk, justru Anda menzaliminya, maka Anda sangat mudah, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya orang yang menyambung silaturahmi, ya, maka dia akan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang penyayang sehingga kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, ya Rahmanur Rahim, ya Rahmanad Dunya wal Akhirah wa rahimahuma, irhamna ya birahmatika ya al-wasi'ah allati wasi'at kulla syai'. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.